Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa teman saya? Ini adalah kuitar. Remote. Saya takon yopo. Pencet. Dengar suara samar-samar? Ini berarti masih connect dengan motor yang di luar. Dan di video kali ini saya akan bahas lengkap 1000 hal tentang remote atau keyless. Masa? Yang punya motor keyless wajib tahu ini sebelum kalian merusak motor kalian sendiri dan kebingungan. Seperti kalian beli bensin di pom bensin, kalian nggak bisa cara bukanya, atau kalian bingung cara menghidupkannya. Apa gak dikira nyelang sepeda? Oke, simak video berikut ini agar kalian bisa lebih pro lagi menggunakan motor keyless. Yang pertama, jangan campur remote dengan komponen yang bersinyal. Contohnya, HP. Mau bukti? Langsung. Ini posisi sudah on. Jadi kalau disentuh knopnya ini akan nyala. Tapi, kalau kamu naruh HP di saku, terus dibarengin dengan remote, tunggu mati dulu. Ntar lagi dihidupin. Nah, ini kan sudah mati. Coba kita hidupin. Jangkrik. Kurang cedek kali. Coba kita hidupin. Pelanggaran. Penalti a favor del Real Madrid. Penalti a favor del Real Madrid. Begini. Nggak bisa. Berarti bener kalau dicampur dengan yang pakai sinyal elektroniknya nggak akan nyala. Coba ambil HP-nya. Ambil ya. Ini nggak dipotong-potong nih, langsung pencet. Nyala. Jadi hindari naruh barang bersinyal. Apa mana barang bersinyal seperti satelit? Awakmu dele neng sepeda. Nanti gak satelit, gak tower. Ya kayak iso, kak kamot. Yang kedua, hindarkan dari benturan. Jadi remote semacam ini sebenarnya nggak bisa ditiru. Seharusnya ini ada kondomnya, ada bungkusnya, ada pelindungnya. Setidaknya kalau berbenturan itu bisa meredam guncangan yang ada di dalam. Jadi alangkah baiknya dikasih kondom. Tapi ini aku gak ngei. Yo sebenarnya kudune ngei. Tapi yo ketok wongkul, kelihatan besar kalau disai, bendol, nggak nyaman. Tapi untuk keamanan kasih pelindung. Yang ketiga, ini biasanya kalian kalau mateni atau nge-offin motor itu kadang cuma di bagian satu titik aja. Sebenarnya ini hidup. Nah, matikannya itu cuma satu klik gini tok. Sebenarnya harus sampai 2 klik minimal. Nih, klik yang kedua. Jadi habis hidup, usahakan klik kedua. 1, 2. Nah, itu sudah benar-benar nol. Kenapa? Karena aki atau komponen yang ada di dalam sini yang bersinyal itu masih saling berkaitan atau saling connect. Dan gak cuma itu. Jadi kalian selain nge-offin atau muter knob ini ke yang 2 klik ke pas di bagian titik atau bagian off ini, remote jangan lupa dimerahin, dimatikan juga supaya remote nggak selalu berhubungan dengan TV atau penerima sinyal di motor. Jadi baterai remote awet. Dan khusus NMAX yang connected, karena ini bukan NMAX, ini hanya tambahan informasi untuk NMAX yang connected. Kalau bisa connectednya dilepas, soalnya kebanyakan kasus NMAX connected akinya drop atau motor mati gara-gara connectednya itu. Jadi pas motor mati, connectednya tak lepas, bisa hidup. Opo gak pelanggaran connectednya itu? Penalti a favor del Real Madrid. Ya kata canggih bisa connect HP, tapi kalau banyak minusnya seperti ngedropkan aki karena dia selalu connect sama aki meskipun kontak off, ya mending dilepas aja udah. Keempat, remote ini sudah anti air. Meskipun kamu celupkan ke air, dia masih berfungsi. Iki apa ya tak celupno banyu ya? Aku cuma 2 remote siji. Ya intinya wis remote ini sudah anti air. Kalau mau bukti, ntar lagi cara ganti baterainya. Oke, meskipun ini berat di hati,
tapi saya harus membuktikan ke kalian kalau remote ini anti air. Berarti saya harus manggil avatar pengendali air, tapi avatarnya lagi meeting, jadi airnya aja yang tak panggil ya. Air, muncullah. Ini air. Sebenarnya aku ngedek sih aslinya, soalnya ya bismillah ya, demi kalian paham kalau remote ini berfungsi, ini masih aktif, dan saya akan cemplungin. Jujur ini pertama kali saya nyemplungin langsung. Gemeter sih, lihat tangan saya gemeter. Bismillahirrahmanirrahim, nggak terjadi apa-apa. Anti air, ojo suwi-suwi air. Kenapa remote ini anti air? Karena di dalam sudah ada karet. Ntar lagi saya buka, dan cara bukanya gampang. Kalian mungkin bingung, nanti baute yo, kok gak ono yo, kok gak ono baute, kok iso yo? Ya apa cara bukanya ganti remote? Meski anti air, tapi ojo digawa menyelam pisan. Jangan dibawa ke air laut atau air asin. Soalnya air asin itu bisa mengkeroposkan, bisa menggerogoti. Wong rangka esaf ae brodol kena banyu laut. Itu cuma esaf, itu cuma isu-isu yang sebenarnya semua motor kalau sudah di air laut itu pasti bakal ngelupas atau keropos atau lebih korosi daripada yang tidak ada di pinggir pantai atau di daerah pantai. Nomor 5, kalau motor remote gak dipakai, mending aki dilepas. Jadi biar, soalnya di sini remote itu full elektronik, full sinyal. Jadi kalau meskipun motor mati, aki itu masih ada kebocoran arus sebesar 0,05 volt. Kata tukang akinya, jadi kata pabrik akinya gitu. Jadi meskipun aki diem di motor, kalau gak dipanasi, aki itu lama-lama ngedrop. Kenapa ngedrop? Karena ada kebocoran arus. Kenapa ada kebocoran arus? Karena kabel masih nyentuh di bagian aki. Jadi masih ada tahanan di situ. Nah, tahanan itu nyedot pelan-pelan arus aki. Makanya kalau motor didiemin lama, terus gak dipakai, gak dipanasi, aki bakal ngedrop. 1 minggu cukup buat ngedropin aki. Kalau nggak percaya, coba sendiri. Resiko tanggung penumpang. Dan yang punya motor remote, motor ini akan tetap menyala meskipun jauh dari remote. Makanya kalau remote jatuh, atau remote ini baterainya ngedrop, terus di sini mesti ada gambar kunci kedap-kedip. Bahkan paling parah, kalau remote ini jatuh tanpa kalian sadari, terus kalian berhenti tiba-tiba, matikan kontak, dia akan teriak. Kalau nggak percaya, kita taruh remote ini di kejauhan. Kita tes dulu, motor ini bisa nyala tanpa remote nggak? Dan kondisi remote terus off. Ya anggap aja remote ini jatuh lah gitu. Apa reaksinya? Langsung kita cek. Hidupkan dulu. Terus motor dinyalain. Saya ke sana ya. Follow me. Kuncinya ini saya akan taruh sana ya. Untuk membuktikan bahwa motor ini masih nyala meskipun tanpa kunci. Tapi nanti ada respon yang akan ditimbulkan oleh motor itu. Kuncinya akan saya taruh sini. Cukup jauh nggak? Taruh sini. Tuh. Lukur. Saya taruh sini. Terus kita langsung cek motornya. Apakah masih menyala? Wow, ternyata masih menyala. Dan kita matikan. Masih belum timbul kode kunci. Coba kita matikan. Nah ini kalau kita, nah itu kuncinya kedap-kedip. Ini berarti motor ini kalau bisa bicara itu dia ngomong. Kalau kuncinya jauh. Nah sudah gak bisa lagi. Jadi kalau kalian seandainya motornya, kalau seandainya kuncinya kalian jatuh di jalan, terus kodenya itu muncul, langsung dihidupkan. Langsung buru-buru dihidupkan. Jangan nunggu lama. Soalnya kalau nunggu lama, beberapa menit, beberapa detik malah ini sudah gak bisa diputar lagi. Dan kalian bakal naruh motor di tengah jalan, di pinggir jalan. Jadi saran dari saya, langsung dihidupin, buru-buru dihidupin, biar motor masih bisa dihidupin, biar motor masih bisa nyala. Jadi kalian selama motor nyala, kalian bisa nyari kuncinya yang hilang. Entah iku carry, entah iku logur, digolein nang di sing wis mau kamu lewati, jalan yang kamu lewati itu selusuri.
Ini pengalaman saya aja, pengalaman pribadi. Jadi pas kunci saya tuh hilang, akhirnya matiin, itu motor langsung ada kode kunci. Nah setelah itu, wah ada kode kunci, langsung saya hidupin dan motor alhamdulillah nggak sampai mati, dan saya bisa punya kesempatan untuk nyari kunci yang hilang itu atau remote yang hilang. Oke, kita ambil ya, takut hilang. Oke, lanjut. Nomor 7 itu adalah cara ganti baterai. Jadi cara ganti baterainya mudah, kan di sini ada coakan. Ini cara gantinya, coakan ini dimasukin koin. Pas kan? Emangnya didesain buat koin. Nah, kalau sudah dimasukkan gini, itu tinggal puter gini aja. Waduh, langsung mentang. Nah, kalau udah mentang, langsung kita lihat dalamnya. Kenapa bisa anti air? Nah, kenapa bisa anti air? Karena itu ada karetnya. Ini ada karetnya kan? Nah, ini baterainya. Baterainya tinggal nyungkit, cetuk, tapi nggak perlu dicukit. Soalnya ini baru ganti. Jadi takut lodoks nanti kalau sudah diganti tapi cukit-cukit. Jadi ini yang bikin kedap air. Nah, kalau gitu kita pasang lagi. Cara gantinya gampang kan? Cuma dicukit aja. Terus dirapatkan lagi. Jadi cukup cari uang koin, atau kalian bisa minta ke orang-orang pinggir jalan, Pak, minta koin Pak. Nah, itu pinjem aja, gak usah minta kayak pengemis nanti. Nomor 8, remote hanya bisa connect dengan baik di jarak 1 meter. Contoh, bentuknya tuh sebenarnya connect-nya remote itu berbentuk busur. Ini kata instruktur Hondanya sendiri pas dulu saya training motor remote, yaitu berbentuk busur. Jadi 1 meter dari kanan, dari kiri, terus 1 meter dari kanan. Nah, terus melingkar ke belakang. Nah, itu masih bisa connect baik, kecuali di depan. Kalau remote di depan itu nggak connect, soalnya radius connect-nya itu hanya berbentuk setengah lingkaran atau berbentuk busur. Jadi garis ke depan terus ke belakang. Kita buktikan. Ini sudah aktif remote-nya. Remote taruh di bagian depan sini. Sini aja, guys. Taruh sini. Taruh di rodanya sepeda gunung. Coba kita hidupkan. Bajingan urip malah. Remote taruh sana sudah nggak fungsi lagi. Nih, remote taruh sini sudah nggak fungsi lagi. Coba lagi, sekali lagi, nggak fungsi lagi. Kecuali remote ditaruh di belakang sini, taruh di belakang sini, atau di istilahnya nggak jauh dari motor lah, di belakang. Padahal penerima sinyalnya di depan. Kenapa kok di depan situ nggak bisa? Karena emang jangkauan jarak penerimaan sinyalnya itu radiusnya tuh cuma sekedar seperti busur. Jadi cuma segaris depan, terus nyamping 1 meter, kiri kanan 1 meter, belakang 1 meter, kurang lebihnya segitulah. Kita coba, masih bisa. Terus ini taruh di sini. Ini sudah lebih dari 1 meter. Kita coba. Cek suine. Masih bisa. Berarti benar, jarak busur yang saya maksud tadi segaris di depan sini. Kalau taruh depan sudah nggak bisa. Kalau taruh belakang sendiri itu bisa. Jadi kalian jangan kaget kalau pas kalian berada di depan itu nggak connect. Jadi lebih amannya kalau naruh remote itu di saku aja. Jangan taruh di sini. Soalnya nanti bisa lali, bisa lupa. Ya, akhirnya kalian pedanya gampang dicolong maling, Mas, kalau taruh di sak. Nomor 9, barcode yang ada pada remote saat Anda beli motor baru atau kalian saat beli motor bekas wajib ada. Soalnya kalau barcode nggak ada, apalagi saat beli motor bekas, dikhawatirkan remote Anda bisa digandakan dengan sesuka hati oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Kalau remote Anda digandakan, motor Anda rawan kebobolan. Ngerti kebobolan, rawan dicuri. Kalau dapat remote 2, Honda itu dapat 2. Kalau Yamaha dapat 1.
Bu pikirannya Yamaha nanti. Lah hilang lah wes bablas. Lah Honda kan dapat 2 Mas. Ya plus minus lah kalau Honda Yamaha ada plus minusnya lah. Yang jelas Honda dapat 2, ada barcode 1 itu disimpan, jangan dibawa kemana-mana. Ojo di eder-ederno, ojo di pamer-pamerno. Iki lho aku di remote itu hilang, ketemu tonggoe beli remote baru yang masih 0 itu bisa didaftarkan dengan barcode itu dan akhirnya bisa membawa pulang motor kalian seperti hadiah jalan santai. Yang ke-10, kalau remote jatuh, seperti yang tadi saya sampaikan, jatuh entah kemana gak ketemu, dan kalian hanya punya waktu 20 detik untuk menghidupkan motor kembali. Lebih dari itu, motor sudah nggak bisa dihidupkan lagi. Dan kalian bakal sayonara dengan motornya, karena kalian harus beli remote baru dan didaftarkan pakai remote untuk bisa menghidupkan motor ini lagi. Kalau kalian segera menghidupkan motornya, motor masih bisa dipakai jalan sampai bensin habis. Soalnya waktunya cuma 20 detik saat motor di-off-kan. Jadi saat motor di-off-kan, kalian hanya punya waktu 20 detik agar kalian tidak kehilangan daya dari motor ini 100%. Dan kalian bisa pakai motor ini untuk nyari di mana remote itu jatuh. Jadi begitu. Yang ke-990 yaitu kalian harus lebih waspada nyimpen remote. Soalnya remote gak kayak kunci. Nyimpen remote jangan terlalu sering deket di bagian laci. Karena remote itu kalau selalu aktif bisa nguras energi yang ada di motor. Seperti aki, baterai remote itu sendiri. Yang paling bahaya, remote ketinggalan. Orang yang nggak bertanggung jawab tinggal ngambil, tinggal bawa kabur. Dan kalian akhirnya ngaplu, akhirnya nangis. Oke? Soalnya sekarang remote sudah nggak asing lagi. Nggak kayak teknologi-teknologi. Menurut mereka itu teknologi alien yang begitu rumit. Tapi banyak orang sudah mempunyai remote. Jadi mungkin malingnya juga sudah belajar. Jadi kalian waspada, kalau naruh di laci itu resiko, mending taruh di saku, taruh di dompet, taruh di mana aja lah. Mencegah lebih baik daripada tidak mencegah, bener kan? Bukan mengobati, mengobati wis kadung hilang, mending daripada tidak mencegah. Nah, bingung. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa bersyukur hari ini. See you next video.